Lu pegel ya? Iya gue pegel. Nyender, ini majin aja majin. Nah, coba. Kan biasanya. Oh iya benar-benar. Taruh gua cek ini dulu. Cek. Per ada aqua per. Thank you. Yes, di video kali ini gue udah bareng sama teman gue. Ini teman lama gue juga sih, dari tahun 2009 lah. Kalau gue masih ingat sih, seingat gue sih 2009 gue kenal sama dia pertama kali ketemu. Dan ini dia teman gue yang salah satu nggak bisa diignore dari skena musik bawah tanah underground, khususnya di Cikarang. Gue lagi di Cikarang nih, di tempatnya Adul. Nih udah ada Adul. Halo. Oi. Dulu bandnya kenalnya Adul Yerusalem. Iya bener ya? Iya benar. Adul Yerusalem. Sekarang bandnya Busuk. Yang kemarin juga bandnya dia baru dirilis sama record label di Jakarta namanya Lawless, punyanya anak-anaknya Seringai. Terus ada siapa lagi sih? Ada God Plan ya? Ada God Plan, terus Final Attack. Final Attack juga? Iya, Final Attack juga. Banyak yang lain banyak. Oh, ini gue udah sama Adul. Sehat Dul? Sehat bro. Sehat. Lu sibukan pandemi apa nih Dul? Sibukan pandemi apa ya? Gue catering sih masih jalan. Catering ngurus catering punya makanan. Catering makanan punya orang tua. Ya sama ya selama band nggak aktif panggung maksudnya. Ya latihan aja bikin lagu segala macam kayak gitu. Anjing latihan kayak anak SMP, masih aja latihan. Ibu. Latihan apa? Latihan. Gila band grindcore latihan gitu. Latihannya juga bosen kayaknya tuh. Bikin lagu bro. Ya. Biar nggak gabut-gabut banget. Lu masih inget gak sih pertama kali ketemu? Kalau gue sih, gue inget gue sih 2009 atau 2009 kalau nggak salah ya. Gue masih inget gue ketemu Adul dulu waktu itu malam di Web. Ya, di Web Rockshop. Bener. Ya, punya siapa waktu itu kena? Unge Sainovel. Iya Sainovel. Si Gepeng. Iya Gepeng ya. Iya, nah ini gue dikenalin tuh sama Gepeng waktu itu. Dikenalin sama Gepeng. Ini kenalin nih Gro, namanya Adul. Wih, gila bandnya Yerusalem. Lama juga tuh Yerusalem ya? Lama, 2008 sampai 2012 lah. 2011 terus akhirnya gue 2012 gue jalan sama Odi. Kenal kali ya Odi. Anak Pemda tuh kan? Iya, anak Pemda. Gue jalan sama Odi. Apa bandnya? Ancaman. Oh, Ancaman. Ancaman tuh sama gue sama Odi. Setelah itu ya udah. Lama terus akhirnya wisata kuliner sepi, terus Gor Bekasi gitu, maksudnya yang sering acara di Gor di di wisata kuliner kan dulu rame tuh. Masih banyak ya kayak Sign of Hell aja tuh main, terus banyak lah tuh band-band Bekasi waktu itu, Flyover Scene gitu kan. Sampai akhirnya udah masih rame lah ya masih rame waktu itu. Dromotora gitu kan tuh yang di luarnya. Tapi waktu lo memutuskan bikin Ancaman itu emang lo udah suka sama nama-nama lokal tuh. Biasanya kan ya zamannya era-era lo kan ya lo makanya bikin Yerusalem kayak gitu-gitu kan. Kenapa lo udah pakai nama lokal sih? Ancaman tuh menurut gua Ancaman sih lumayan bagus sih namanya. Apa ya? Sekarang udah nggak ada tuh band. Masih jalan. Cuman emang lagi nggak produktif aja waktu itu. Jalan sama Odi itu sebenarnya belum ada namanya. Terus karena kita mau recording demo live waktu itu, Odi nanya ini namanya apa ya dulu ya? Ya gue bilang udahlah yang simpel aja gitu, Ancaman udah gitu. Pas sudah jadi namanya, ini anjing gue nyesel gue bikin nama depannya huruf A. Emang apa? Huruf vokal semua kan itu Iya. Jadi gak enak dimainin buat bikin font gitu bro. Tapi masih grindcore. Lo grindcore apa death metal? Death metal apa grindcore? Grindcore. Bedanya apa sih death metal sama grindcore? Bedanya apa ya? Sama-sama ekstrim sih sebenarnya. Bedanya ya grindcore mungkin lebih telak gitu untuk nyinggung politik, isu sosial gitu. Tapi emang banyak sih sekarang death metal juga nyinggung politik gitu.
Cuma bedanya itu aja sih, sama-sama ekstrim lah. Menurut gua sih sama-sama aja. Dan gue salah satu orang yang lumayan deket lah sama scene-nya Adul nih, sama death metal, sama grindcore, terus sama apalagi sih kalau dulu BKDM tuh, Bekasi Death Metal tuh apa aja sih dalamnya? Ada grindcore, ada death metal, Dari grindcore, death metal, brutal death. brutal death. Iya, Ya. brutal Nah itu death. gue udah lumayan lah. Karena dulu kan emang di eranya di Bekasi khususnya ya 2009 2010 tuh banyak banget gila band death metal, band brutal death, Iya. iya kan? Brutal death masih Masih bro. ya? Masih. Dan gue juga banyak kenal ya kayak si Visceral, terus si Asphyxiate, Asphyxiate, terus si Ateng apa? panic disorder. Panic Disorder, ya kan? Ya kalau dari Cikarang itu sebenarnya ada beberapa band brutal death metal dan grindcore, cuman tapi yang lebih menonjol yang sering nongkrong di lintas genre ya Adul salah satunya nih, Doi ini salah satunya. Ya kan dulu ada banyak kan, dulu kan anak-anak dari Cikarang ya. Oh, iya. Ada beberapa band dulu. Cikarang itu Aduh, Mas siapa lagi gue inget banget siapa? Cikarang itu Dulu ada bandnya Ah, bandnya. Abonation, Mastri. Oh iya Mas Tri. Mastri, Abonation, Iya, ya bener, bener, bener. Abonation. Terus ya sekarang sih banyak Kemana tuh regenerasinya. Pindah ke Semarang, bro. Oh, Pindah ke iya, Semarang, iya. dia hijrah dia ke Semarang. Iya, dulu tuh gue suka minum oplosan sama dia tuh. Dan gue salah satu yang suka datang ke scene-nya itu BKDM. Dulu kan sama siapa dulu tuh yang vokalisnya X-Pix siapa? Dedi, Bang Dedi. Udah keluar. Oh, vokalisnya Aspik ya? Bang Jos. Gitar vokal ya? Oh iya. Gitar vokal ya. Bukan yang putih-putih itu siapa sih, lupa gue. Bang Jaya, Gojaya mas Soundman. Soundman. Iya. Putih-putih siapa ya? Siapa gitu angkatan lo gitu? Pani, Oh. Pani Kalera dia. Beda. Iya, rumahnya di Kampung Hutan kalau Fani ya. Ah, pokoknya Oh dia mah ini kan gitar ya? gitar. Iya Fani. Ya masih sering ketemu gua tuh kalau acara kayak kemarin di Semarekon yang acara metal-metalan tuh. Nah, iya, Suka ketemu dia tuh. Ya karena kan emang pasti kalau acaranya si Rokok Jarum Super itu pasti ya dia orang sih. Iya. X-Pick, Aspik. Trashline, palingnya Trashline juga baru lah dia main. Sisanya kan ya paling ya band-band ABG-annya gitu. Tapi kalau di Cikarang sekarang masih ada tuh di bawah-bawah lu. Banyak, regenerasinya banyak sih. Kayak ada Speed X. Kayak Iya, terus band metalcore-nya sebenarnya Cikarang itu lebih hidup band metalcore-nya sih kalau menurut gua. Banyak Metalcore-nya band siapa metalcore-nya. Jam Kayak Jigjak, terus Oh, Jam Zigzag. Karet, Muka rusak udah nggak ada tuh ya? Muka Rusak, katanya hidup lagi. Kemarin sih drummernya kontak mau main lagi. Gua udah maksudnya gue emang udah agak kenal sama Aryan tuh pas waktu sama Herdem. Ah, Gue sempet di Herdem kan waktu itu. Nah, itu akhirnya gue kontak. Gue kontak lewat WhatsApp. Lewat WhatsApp dia tertarik untuk sama soal lagu busuk dia tertarik gitu. Dan materinya. Untuk, ya materinya untuk selanjutnya ya gue ketemu. ah. Ketemu akhirnya deal untuk dirilis sama Lawless. Gitu. Tapi record labelnya si Lawless ini pernah nggak sih ngeliat lu manggung dulu? Apa- Belum, tapi emang dia udah tahu. Oh, udah si, tahu. si Busuk ini kan emang dari tahun 2005 ya. Oh anjing lama juga ya? Iya 2005. Cuman emang baru tahu dulu. Iya, hiatus dia. Terus 2009 baru jalan lagi gitu. Oh gitu. Si Busuk itu kan emang pecahan dari lu tahu Tumor Ganas? Tahu? Nah, itu pecahannya Tumor Ganas ya itu Busuk. Oh, bikin band keduanya itu. Iya, Busuk. Anjing lama banget 2005. Iya, 2005. Cuman ya gua pribadi sama anak-anak gitu bilangnya ya 2009 aja lah. Kalau bilang 2005 kayaknya kita nggak ngapa-ngapain gitu, cuma ngebentuk, manggung biasa gitu. Iya. Akhirnya 2009 lah kita untuk Iya, itu menetapkan gitu. Beda-beda tipis sama Seringai keluar itu sebenarnya sih. Ya, Seringai 2002 ya? 2003 2004 lah. 2003 2004. Rilis album yang High Octane Rock kan tuh yang EP pertama. Tapi kalau si Busuk nih mainin musik apa sih? Genre. Maksudnya genre apa? Genrenya ya garis besarnya sih grindcore. Nah. Cuman lebih banyak ketukan kerasnya kayak di beat gitu. Lebih banyak di beatnya sebenarnya. Grindcore-nya ya emang banyak sih. Jadi balance lah grindcore sama di beatnya lebih banyak gitu, sama-sama banyak isiannya. Itu. Ya garis besarnya grindcore.
Ya. Cuman kalau gue ditanya lu misalkan tadi nanya ya gue bilang hardcore punk aja lah. Anjing. Udah gitu Biar namanya busuk lagi. biar nyampur kemana-mana. Iya. Anjing. Ini apa pembohongan identitas. Tapi kalau kalau bisa kalau kayak band luar itu busuk kayak siapa sih? Busuk kalau kayak luarnya ya. Nah, Luarnya siapa ya? Gak tahu gue bro. Tapi orang-orang sih bilangnya Nasum. oh gitu. Iya ya. Kalau Nasum sih sebenarnya emang dengeran anak-anak Ya, setiap konsumsi hari lah, anak-anak lah konsumsi ya. anak-anak lah itu hal lumrah gitu untuk. Ya dengerannya malah anak-anak tuh nggak ada yang dengerin selama recording album Worshipper ini nggak ngedengerin band grindcore malah. Banyak kan band-band hardcore punk kayak macem Victim, terus Despair kayak gitu semacam itulah. Dibit-dibit gitu malah dengernya anak-anak. Ya, kalau crossover dengerin juga. Crossover dengerin, cuman emang nggak dimasukin ke materinya busuk gitu. 10 lagu, 13. 13. 13 lagu. Itu dirilis sama si Lawless, kesepakatannya berapa banyak? 1000. 1000. 1000 piece. Tapi berbentuk CD atau bentuk kaset. CD, bentuk CD. Kasetnya nanti mungkin 4 bulan kemudian lah paling. Jatuhnya dia distributor dong ya. Enggak, rilis. Rilis. Iya, semuanya. record labelnya dia yang rilis. Oh, biaya recording lu dibayarin juga? Sama dia? Dia semua. Oh, ibaratnya beli putus lah ya. Iya. Tapi master dia Master megang? dia yang megang. Oh iya. Nanti kalau ketika lo keluar, itu ada perjanjian nggak berapa lama master mereka megang? Itu enggak. Iya, takutnya nanti kalau misalnya lo udah keluar dari Lawless, ketika nanti berapa tahunnya lo mau rilis album yang awal, lo mau perbanyak, pasti harus minta master ke mereka kan? Iya ke mereka. Karena itu master mereka yang buat. Ya, kita pokoknya sistem by friend aja lah. Iya, iya, iya. Cincai ya gitu. Cincai. Kontraknya nggak terlalu ribet. Enggak dia mereka enggak ngusulin kontrak kok. Jadi kayak ya pertemanan aja gitu, Iya, bro. jabat tangan aja udah gitu. Ya. Jabat tangan aja. Anjing, enak banget tuh. Gentleman agreement. Tapi kalau waktu recording gimana? Gua waktu recording si Busuk itu ada 4 studio. Ah, Untuk drum itu di Plug Studio di Cibubur. kayak plak tau Nah, gua. tahu ya. Terus untuk musik aransemen itu di Apache Ateng. Ah, Untuk vokal gue bisa di Cikarang sini di Seva Studio si Septian yang punya. ah. Tapi untuk yang 3 lagu itu sebenarnya versi demo live. Nah, itu di Benji. Oh, di Benji. Di Benji. Ah. 3 lagu tuh. Salah satunya ya cover di Spirit itu. Yang Oh, iya? Get It Hope itu. Ah. Dan itu pas yang akhirnya mereka lo sign sama si Lawless, itu yang 3 lagu itu take ulang. Itu emang si Lawlessnya minta untuk ada kan 10 lagu. Itu ternyata kurang untuk dalam hitungan album itu kurang, Bro. Jadi Iyalah, grindcore lu cuma 2 iya menit kan. aja. Nah, udah gitu ya si label minta ini aja dibikin versi berbeda. Ya itu akhirnya salah satunya ambil aja dari kalian yang lagu lama. Nah, 2 lagi kita emang ada satu lagunya itu emang nggak sempet di tag. Jadi dimasukin versi demo live sama satu lagi cover. Tapi kita izin sih cover di Spirit itu izin sama Markus drummernya. Oh iya. Oh, tapi ada izin dulu ya. Ada izin dulu. Rencana pas keluar album ada apaan? Kemarin pas ini kan kemarin lo rilis kan pas pandemi kan? Iya, iya. Sebenarnya kalau Kenapa nggak ditahan sampai tahun besok sih? ya kalau tahun besok juga kita Kan kan war-warnya udah nggak nyampe lah sekarang udah mau akhir tahun juga kan? kita juga kan nggak tahu nih tahun depan masih pandemi apa enggak gitu, Bro. Gua sih lebih nggak enak lagi kalau misalkan ganggu schedule label. Karena di belakang Busuk ini setelah rilis mungkin banyak ada 5 band kalau nggak salah 5 atau 3 lah. Jadi daripada nunggu si Busuk aja gitu kan lama setahun misalkan label itu kan nggak mungkin dalam 6 bulan kalau menurut gue ya dalam waktu 6 bulan dia nggak mungkin rilis lagi setelah Busuk nggak mungkin rilis lagi mungkin jedanya mungkin setahun gitu kan jadi kelamaan takutnya ya awalnya si label itu nanya di awal pas pandemi itu bulan Mei ya bulan Mei ini mau dirilis sekarang atau gimana ya gue balikin lagi ke label enaknya aja gimana ya akhirnya ya nanti aja lah gitu.
Terus akhirnya terus anak-anak setelah lebaran udahlah rilis aja. Iya. Emang udah mungkin pandeminya nggak terlalu ini kan. Iya. Ya emang kita rilis di pandemi ya mau gimana gitu kan. Tapi emang awalnya itu si Busuk itu mau kalau nggak pandemi ya, maksudnya ya tour band tuh udah pasti lah. Udah lumrah lah ya. Udah lumrah itu. Tapi kalau dalam pengerjaan proses rekaman itu si label ikut campur nggak kayak musik directornya mereka? Enggak nge-produce yang emang kalau musik director emang pure band. Lo aja. Emang gua aja. Lo yang semuanya gitu yang ngerjain. Iya, Berapa orang sih? band. Buset. Gua berempat. Berempat. Gua berempat. Anak-anak sekarang gitu di Cikarang ada nggak sih selain ya yang tadi Speed X, B-Strike Ya. gitu-gitu, ada nggak sih selain band itu yang lagi baru nongol gitu? Ada temen gua ada juga tuh band post hardcore kemarin sempet ngobrol-ngobrol dia mau bikin album segala macem. Ntar lu namanya Lupa. Blood the Fest. Oh, Blood the Fest. Gila kayaknya endorsan Distro Blood. Blood the Fest. Ya. Ya itu dia salah satu yang mulai mau bikin karya fisik lah mereka itu. Udah ya minimal sih mereka niat gitu bikin video klip gitu. Walaupun cuman ya mereka sendiri gitu yang bikin, tapi menurut gua mereka produktif gitu. Bikin album, mau bikin album lagi garap album katanya. Itu aja sih yang gua tahu. Karena sisanya juga emang gue sebenarnya kalau di sini tuh yang emang nggak jarang main bro. Ya gue kalau di rumah ya udah di rumah gitu. Kalau keluar ya paling latihan, manggung gitu. Ya karena manggung nggak ada kan ya udah gue di rumah aja. Udah nggak muda juga lagi. udah punya tanggungan gitu, udah nggak bisa keluar malam-malam. Asli. Kalau dulu kan masih ngalong sana, ngalong sini, minum sana, minum sini. Sekarang udah kebentur gitu. Tapi kalau soal genre di Cikarang masih banyak atau emang tetap itu ya kalau era tahun 90-an kan emang banyak kan punk kan? Punk ya. Banyak kan punk, hardcore cuman sedikit lah hardcore gitu. Sisanya beneran pure punk gitu. Dari dulu Cikarang kan, Cikarang, Warbong, Cikarang lama, Cikarang baru. Sisanya punk itu. Gue dulu sering main kesini juga lah maksudnya. Tapi emang kalau di Cikarang sih sebenarnya kalau untuk apa sih pusat musik ya kali ya sebutnya ya. Dulu ya, tapi kalau pangnya itu Warbong tuh. Iya, Warbong emang udah sama markasnya lah. Terus kalau untuk acara musik ya di Cikarang sini, Cikarang kota nih sini, Cikarang lama lah ya. Cikarang lama sini emang mereka aktif bikin acara gitu. Yang entah yang di Gombong waktu itu atau yang di Pasar Lama gitu seringnya mereka. Iya, Gombong tuh seringnya. Iya. Gue pernah main di lapangan bola kalau Nah, itu. 2009 tuh dulu anjing. Gila, ini anjing lapangan bola gini. Chaos banget nih, gila. Itu gua ngeliatin orang rambutnya mohek. Itu debu semua tuh kalau debu semua. Emang kalau mereka bikin acara pasti gede, rame. Iya, gitu. udah dari siang gua rasa nih orang musik nih, gua gila nih. Emang mereka dulu mungkin ngeliat orang niat-niat gitu ya. Kalau yang rambutnya krosen gitu udah dari pagi gitu. Persiapannya udah dari malam mungkin. Kayak bocah SD mau berenang gitu nggak usah tidur. Tapi sekarang udah nggak ada tuh, udah berkurang tuh orang-orang kayak gitu. Maksudnya di Cikarang. Mungkin rapi kali ya, bro. Lebih ke pang yang rapi gitu. Iya, kan soalnya kan dulu kan emang masih banyak kan senior yang masih mengarahin gitu. Apa bikin acara terus gitu di Cikarang. Tapi sekarang udah jarang gitu. Sekarang udah jarang sih. Satu mungkin tempat kali ya, tempat. Terus emang di Cikarang sini perizinan emang agak ribet. Agak ribet, beda sama Cikarang Barat. Ini masuknya Cikarang Utara tuh emang agak ribet untuk ngiris izin acara musik. Kalau Cikarang Barat enggak, itu santai banget tuh. Ya emang sih kita emang enggak. Cuman gimana ya, namanya acara musik, ya kalau nggak ada izin kita dibubarin. Udah pasti. Ya kan? Iya. Tapi kalau di Cikarang Barat emang santai banget sih. Gua pernah bikin acara di Cikarang Barat, datang nih ke kantor polisi. Ngapain lu? Bikin acara, Pak. Punya duit berapa lu? Anjing, udah ada ditantangin. Udah. Proposal lu mana? Dilihat kan sama dia. Alah lu pop rock. Gue tahu nih, pang kan lu. Udah kebaca.
Tapi gue emang kalau gue pribadi ya gue orang paling sering main sering Cikarang lah. Gue pernah main di yang kita mau ke arah Lipo tuh ada mall apa ITC apa? Kayak Iya, TC itu. yang tutup tuh yang sebelah kiri. CTC. Iya. Itu kan dulu di lantai paling atas lah Iya, tuh iya, food iya. court. Iya. Itu sih ini tuh kalau nggak salah tuh Opa itu yang mulai itu ya. Gue main di situ kelar main orang mah dipalak rokok, ini palak senar bang, senar gitar gue putus anjing. Gue bilang anjing gue baru kali ini dipalak senar anjing, gue gak bawa senar gitu aja bang, copotin aja. Anjing gue senar gue dikolekin. Senar piramid. Senar gitar, sedangkan gue main gitar senarnya cuma 3. Masih dikolekin juga, gue belum bawa senar 1, senar 6 doang, anjing gue bilang Cikarang nih. Tapi rame acaranya. Emang rame Cikarang tuh emang kalau waktu 2010 itu kan 2008 itu emang redupnya musik di Cikarang kalau nggak salah waktu itu ada acara musik yang akhirnya nggak berjalan karena ya masalah lah ada kendala jadi acara udah berjalan nih ada salah satu panitianya yang ya kabur gitu aja lah Makan duit. gua nggak ngerti kalau makan duit akhirnya acaranya di stop polisi segala macam nah itu redup lah di Cikarang tuh redup akhirnya nggak ada acara-acara lagi tuh lama tuh sampai akhirnya Rino yang bikin mulai lagi acara Cikarang Metal Fest tuh Rino iya Cikarang Metal Fest. Di acaranya di Makorem dulu dia. Iya. Di Gue datang tuh di markas TNI. Ya dia salah satu orang yang gila juga sih sebenarnya. Ya. Dia karena dia juga kan kuliah waktu itu di Jakarta di Jayabaya kalau nggak salah dia. Ya jadi banyak lah maksudnya dia bawa dari Jakarta ilmu-ilmunya bawa ke kampungnya sebenarnya kayak gitu sih. Ya kan banyak kan anak-anak sekarang yang dari daerah gitu ke Jakarta udah nggak pulang-pulang lagi. Dari Jakarta Bukan pulang gedein kampungnya. Di Jakarta pulang lulus nernak lele. Itu juga kalau berhasil. Kalau 2008 itu nggak dulu banget sih, baru 12 tahun yang lalu. Iya, ya. maksud gua zaman itu kan cuma ada sosial media cuma ada di Facebook. Facebook gitu kan. ya. Nah, itu perbedaannya ada nggak sih? Dulu sih rame acara kali ya, Bro. Hampir tiap minggu dulu kan di Bekasi Yoi, gitu. Sabtu Minggu. Sabtu Minggu itu pasti itu. Ya. Ya, kalau sekarang sih emang karena beneran kefilter banget. Jadi emang band tuh bener-bener ya kalau lu mau bertahan ya pada akhirnya mereka karena panggung sepi album kayak gitu kayak bikin album aja kan. Kayak gitu sih bedanya gitu aja mungkin waktu 2008 itu mungkin banyak yang bikin album cuman nggak terlalu kepublis kayak sekarang kali gitu. Ya Speed X aja tuh baru merilis album kan dia. Baru rilis album. Iya dia dirilisin sama anak Bekasi juga kalau nggak salah. Greg Iya, Mike Rama. Iya maksud gua emang berarti baru 2 ya yang ke expose ya. Maksudnya yang baru ngeluarin album. Album ya baru Abomination, Perverted. Terus Abomination udah keluar ya? Abomination udah sama Road Repo Record ya. Anjing. Iya. Gokil juga. 2000 berapa ya? 2015 kalau nggak salah. Dirilisin sama dia. 2016. Ya. Dirilis Road Report ya. Terus Perverted, terus ada Pure Word, Speed X. Ya. Sisanya gue mungkin yang gue tahu itu mungkin ada kali, cuman gue nggak tahu gitu. Yang kesampaian di kuping lu cuma baru itu aja. Baru itu aja. Di Cikarang ya. Cuma kalau misalnya kalau di Bekasi kan banyak juga tuh band-band death metal, grindcore dan sejenisnya gitu kan. Jarang juga ada yang kedengeran. Maksudnya dalam artian kedengeran orang Bekasi tuh nggak ada yang tahu kalau itu anak band Bekasi gitu atau band Cikarang gitu kan. Kayak contohnya Fiskral gitu kan. Ketika dia tur kemarin sama Death Squad ke Eropa, wah anjing ini anak Bekasi gitu. Padahal anjing dari dulu nih. Dari dulu dia main di Bekasi itu X-Pick gitu. X-Pick udah keluar duluan ya kan. Udah sempat dirilisin di sama dia emang sering kalau X-Pick itu langganan dirilis sama label luar dia. Ceko ya waktu itu kalau waktu itu Itali sama Itali. Ini baru Ceko ya, Fiskral. Iya. Ceko Fiskral itu Road Report juga. Road Report juga, cuman kalau untuk yang turnya dibawa sama
Jerman sama orang Jerman. Setahu gua dibawa sama orang Jerman gitu. Yang ngelingin gitu. Kalau kalau di Bekasi yang masih aktif selain Visceral Expect Panic Disorder nggak tahu. Masih. Panic Disorder kayaknya mungkin lagi hiatus kali ya. Masih mungkin karena habis ditinggal almarhum ya kan. Gua nggak tahu kalau sisanya itu siapa ya Bekasi ya. Yang masih angkat-angkatan dulu kan ada tuh di Tirani. Bekasi. Tirani. Iya masih Tirani. Burak dulu kan. Burak, masih ada. iya. Udah payah bandnya. Ditinggal vokalisnya udah nggak ada nyawanya udah. Bukan ditinggal beneran hilang dari dunia udah meninggal, die. Kalau dia ada mungkin ya termasuk band yang boleh disegenin juga sih maksud gua di eranya dia 2008 itu dia doang lah maksudnya bisa main gabung sama anak-anak punk rock, sama anak-anak hardcore, dia nongol itu tuh anjing death metal. Sono kemari ya? Sana kemari dia mau main di mana yang penting gue manggung nih death metal anjing. Lagunya cuman 30 detik, nggak nyampe semenit. Gue bilang gila nih. Gue aja sampai bilang sama almarhum, lu nyanyi apa juga gue nggak tahu juga asli. Gue cuma menikmati gitu. Dan gue orang yang paling nggak betah lama kalau di acara grindcore. Sebenarnya 5 menit gue udah pusing aja, pusing gue. Udahlah cari pinggir-pinggiran yang pada minum ada ya gue di situ deh nongkrong. Tapi nggak serame dulu ya? Enggak serame. Kalau sekarang? Kalau sekarang nggak serame dulu kayaknya. Terus di Cikarang waktu sekarang ini yang waktu aktif itu di Kos 52. Terus di mana tuh di Lipo, di King Cafe, model cafe itu. Ya karena sebenarnya kalau misalkan emang nggak ada wabah ini mungkin rame. Iya, masih jalan ya. Masih jalan. Mungkin kafe-kafe yang emang udah nggak bisa sepi pengunjung yang bisa dipakai itu untuk acara anak-anak itu. Ya karena karena wabah aja. Sepinya itu ya karena emang nggak ada acara sih menurut gua, nggak ada event gitu, nggak ada gigs. Kalau misalkan gigs rame, gua ngalamin sih kalau misalkan gigs rame itu jualan enak banget bro, asli jualan merchandise gitu. Laku ya? Laku, semua laku gitu kalau. Yang temen-temen yang jualan juga kayak Underground Touch, terus Moshpit kayak gitu kan. Rame mereka waktu itu. Orang gua aja kadang-kadang suka ngambil ke mereka. Nah karena acaranya emang udah nggak ada sih. Jadi emang sektor-sektor kayak merchandise itu emang di Bekasi emang lagi sepi gitu. Ya mungkin banyak yang make baju band ya sekarang bisa ngambil ke band. Iya ya kan? Iya. Atau online gitu. Sekarang udah digampangin sekarang udah gampang. Ya cuma kan hilang silaturahminya sih. Hilang. Iya, kalau misalnya kita bisa langsung kan sekalian nongkrong. Nah, waktu ada distro kan enak nongkrong. Tukar pikiran, tukar link, bisa memperluas lagi sebenarnya. Tapi kalau bicara soal BKDM dari tadi kan gue cerita BKDM kan Bekasi Death Metal itu masih ada nggak sih? BKDM kan itu BKDM berarti dari Cikarang, Cibitung, Tambun, Bekasi. Ya pokoknya lingkup Bekasi lah. Iya. Ya kalau bandnya masih ada ya, band-band death metal masih ada ya, ada. Skenanya tuh masih ada nggak sih? Masih ada. Bekasi death metal masih ada. Waktu kemarin 10 November gue bikin acara. 2019. Mereka bikin acara IDDM chapter Bekasi tapi. Oh, di mana bikinnya? Bikinnya di Grand Charlie. Oh, di atas. Di atas, di Grand Charlie. Itu rame tuh. Emang kalau Bekasi tuh bikin acara Death Fest gitu, wah rame pasti. Iya, cuma kan kadang-kadang juga di Bekasi juga gitu. Selalu banyak band-band dari luar gitu. Cuman ya Bekasinya juga jarang ada yang nongol. Mungkin nongol main udah awal dari sore gitu. Seharusnya ditaruh di malam lah sekali-sekali gitu kan. Ya mudah-mudahan ya busuk lah besok yang bikin awal bisa main malam lah. Biar ada anak Bekasinya main malam gitu kalau acara gede. Gue selalu datang kan kalau malam, ya tinggal artisnya doang. Maksud gue, ini band lokalnya mana nih? Gue pengen tahu band lokalnya karena kan sering tahu dengar nama-namanya gitu anak-anak death metal gitu. Cuman gue dapat rilisan, pengen ngelihat live-nya gitu. Kadang-kadang gue pengen tahu kan. Cuma kan kadang-kadang kan live sama audio kan kadang-kadang suka beda. Iya benar. Apalagi yang gue pengen lihat nih drummernya nih. Yang kemarin
bohongan gak sih main drumnya tuh di Iya. audio. Kalau Soalnya kan ribet kan. band death metal kan tahun dia Wah ya. gila. Tak 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 tak, tak, Iya, tak, gue tak. kalau ngeliat si Yogi Fiskral aja gue bilang robot nih orangnya. Gak punya pusher tuh orang. Iya gile. Tapi emang dia gue acungin jempol lah dia, Iya, lah. Gokil lah dia. Emang gila tuh orang tuh. Bekasi death metal kan siapa sih yang buat? Bekasi death metal tuh Awalnya siapa sih? Dedi. Dedinya Expect. Mantan Expect. Nah, vokalis kan Dedi ya? Dedi. Yang punya Grindtech. Iya iya. Awalnya dia. Setahu gue juga IDDM dia. Ah, Awalnya. Waktu itu gue ceritain Dedi. ah. Bukan cerita Dedi malah. Dari orang lain malah. Kecuali kalau mungkin kalau cerita dari dia kita agak. Iya, wah bokis nih. Iya. Dari orang lain. Setahu gue Dedi. Ah, Yang bikin IDDM gitu. Indonesian Death Metal. ah. Nah, yang bikin Indonesian Death Fest 2005 waktu itu ada band Jepang kalau nggak salah. Nah, itu Dedi. Itu. Sampai akhirnya Jakarta Death Fest. Ya Jakarta Death Fest. Kalau nggak salah ya. Ya. Ya kalau salah. Yang di Bulungan ya, di Bulungan ya. Bukan. Di kafe waktu itu. Fiction Ipar kalau nggak salah. Oh, nggak Pokoknya tahu. itulah, pokoknya Ah. 2005 itu dan akhirnya berjalan diterusin sama Bento kalau nggak salah. Oh, Bento. Ah. Iya. Sama Bang Bento itu. Ah. Gua kata ceritanya gitu. Ya Iya. siapapun yang bikin ya yang penting acara berjalan aja. Ya Expect salah satu band Bekasi yang lumayan lah maksudnya namanya gitu kan. Di internasional juga gokil, rilisan Itali gitu kan. Emang jadi si Dedi udah nggak ngeband lagi, tapi belakang layar doi sekarang ya. Dedi masih ngeband. Oh masih ngeband? Apa bandnya? Kadapora City. Kenapa dia nggak nerusin Expect? Harus ditanya sih sebenarnya dia. Lu ngobrol aja sama dia. Makanya gue kalau di Expect paling ketemu Jaya paling. Bang Jaya. Sama yang lama tuh kayaknya basisnya ya. Gitarisnya dong. yang lama. Enggak yang sebelum Dedi keluar sama Dedi ini ada basisnya masih gitu kan? Ada, masih. Apa namanya? Bang Jup. Iya, yang gede badannya Iya. dia. Iya, itu harus deh besok ntar wawancara sama Dedi deh tuh. Iya, Dia lu. salah satu orang gila juga death metal gitu. Itu brutal maniak. Iya, soalnya banyak anak-anak Bekasi yang sekarang sih nggak tahu band-band death metal di Bekasi gitu. Dan dulu juga banyak juga sih ABG yang mendadak cinta. Anjing nih kenapa jadi pada death metal ya? Oke, 2000 89 lah, 2008 9 10 lah. enggak lah, Bro. Enggak. 2008 2010 itu masih rame post hardcore Iya, gitu betul. ya kan, masih banyak punk rock gitu. Itu masih rame lah waktu zaman Liverpool tuh ya. Nah. Liverpool rame tuh Iya, masih. iya. Nah, 2011 2012 tuh udah mulai. Mungkin kupingnya udah mulai kebal nih, ya kebal sama yang gitu. Udah mulai suka yang Iya. darah-darah gitu. Iya. Dan anak-anak death metal tuh sering banget bikin gigs tapi di dalam studio gitu Ya, kan. itu ya. Gue bilang anjing, gue juga sering datang gitu maksud gue. Anjing, gila death metal main di sini bener-beneran kacau nih gila nih. Mungkin keterbatasan kali ya tempat gitu, emang izinnya kali susah. Iya. Tapi kalau misalnya buat sekarang nih yang di Cikarang atau Bekasi band yang lagi bagus tuh siapa? Cikarang Iya, Cikarang dulu deh, Cikarang. Cikarang ya? Menurut lo, yang lo tahu, yang musiknya oke. musiknya oke semua nih. Ah, Cikarang musiknya oke semua sih kalau menurut gua. diurutin 1 sampai 5, yang kelima tuh siapa tuh? Susah sih, Bro. Sebenarnya karena Cikarang emang karena band yang gak banyak ya, tapi emang bagus, beneran bagus. Kayak mereka di sini tuh enggak yang satu musik sama semua, enggak, beda-beda kayak hardcore, kayak Speed X gitu. Di hardcore-nya ya dia beda sendirian Ya, gitu ya, kan. ya. Terus kayak Jam Karet gitu dengan hardcore-nya mereka gitu, Speed X dengan hardcore-nya mereka. Abomination dengan death metalnya yang harmonis gitu. Nah, kalau untuk sekarang sih ya Abomination masih siapa? Wira ya? Siapa? Abomination ya Mastri itu. Cuman Mastri udah keluar dari Ada Sarap. siapa? Si Wira. Wira itu band Bekasi dia Iya, kan. apa dia band? Kang Kroid. Oh iya. Ya, Wira. Kalau sekarang Abomination lah. Speed X. Oh, ketika ada nih
festival musik eh death metal, brutal death, terus grindcore gitu kalau di Bekasi Cikarang lu pengennya tuh yang kayak gimana sih? Gue pengennya tuh kayak Netherlands Death Fest tuh. Ah, Dia bikin Death Fest tapi banyak band punk yang main, kayak band Campur lah ya, gitu ya? campur grindcore yang main kayak gitu. Baru kemarin tuh ada di Bogor Death Fest. Oh iya, gua pernah dengar tuh. Nah Gua itu pernah ngeliat flyernya. Busuk main. Ah, Band terus Tirani main. Ada beberapa band grindcore lah yang main di situ acara itu. Dan nggak pure brutal death atau death metal gitu. Ada band metalcore-nya juga main gitu. Itu baru di Bogor sih. Gua nggak tahu nih kalau yang lain. Waktu di Bekasi juga IDDM chapter Bekasi itu si Tirani main. Si Tirani main. Nah, untuk yang baru-baru sekarang ini sih, tapi kalau di luar negeri tuh kalau open air gitu biasanya kayak yang Death Fest gitu. Banyak sih band-band punk, band-band grindcore main. ya. Gue sih pengennya gitu, pengen bikin acara tapi yang emang bareng lah gitu. Walaupun gak banyak tapi bareng gitu. Ya. 5 band tapi all genre kayak Iya, gitu. iya. Cuman kalau sekarang untuk era-eranya sekarang nih gitu lebih ribet nggak sih cara komunikasinya anak-anak sekarang? Enggak sih, lebih gampang malah. Lebih menurut gua. gampang ya? Lebih gampang. Kalau dulu kan beneran kita harus main ke satu tempat udah nih titiknya di Iya, sini nih malam iya, minggu iya. atau apa gitu atau ada acara lain gitu kita berangkat Iya. gitu kan ya kan Kalau sekarang lebih gampang sih. lebih gampang Lebih ya, gampang. komunikasinya. Dan kalau paling sering tuh di Bekasi ngumpul di mana? Di Bekasi, Nah, gua udah nggak pernah nongkrong sih, Bro. ya. Jadi kalau nongkrong itu ya paling ya udah janjian aja gitu kayak di tempat kopi paling nggak orang karena warkop paling kan kayak di warkop kayak gitu udah nggak ada yang nongkrong di distro kayaknya. Iya, udah nggak ada. Ya, distro Sekarang juga udah nggak ada kan ya? gaul-gaul semua sekarang. Oh ada masih Iya, distro gaul. ya kan dulu kan masih bisa ditongkrongin kan sama Iya, lu gitu iya, kan iya. ya kan kalau sekarang udah jarang orang yang nongkrong Iya. ya kan Dan sekarang kalau dulu kan masih kita bikin acara gigs gitu misal minta sponsor sama distro sekarang distro sekarang udah nggak ada yang lari ke musik sih kan. Sekarang musik Iya, gitu. jadi mau mintanya kemana lagi gitu minta duitnya ya. Eh, Ya paling ya bener-beneran ya DIY. Makanya itu mungkin kali ya masih ada budaya regis-regis masih Iya. kali ya karena emang mereka susah kan dapet dulu uangnya. emang kayak kemarin 2008 2010 gitu kan ya kalau misalkan emang ada anak-anak punk rock gitu kan post hardcore punk rock emo itu bikin acara kan distro-distronya tuh kayak support gitu kayak siapa ya Suicide Anthem Ah. terus Web gitu kan banyak tuh dulu kan nah terus kalau yang metalnya siapa gitu kalau sekarang emang beneran udah sepi banget kayaknya emang gue lihat juga acara nggak pernah ada distro gitu di bawahnya iya kan jarang gitu Iya, paling logo-logo brand-brand anak-anak yang benar-benar lagi merintis. iya lagi merintis Paling 200.000 juga. Ntar dulu ya, WhatsApp dulu. udah ini banget sih emang tapi dengan adanya gitu ya mungkin anak-anak lebih bisa memanage untuk Iya. uang bikin acara lebih ini kali ya gitu Kalau bicarain soal pemerintahan Cikarang, disupport gak sih sebenarnya musik di Cikarang? Kalau di Bekasi kan, gak usah diomongin lah di Bekasi mah. sama aja lah Iya. sama-sama apa ya Soalnya kan di sini kan banyak-banyak gedung-gedung kosong sebenarnya sih kalau di Cikarang tuh lebih banyak gedung-gedung kosong. seharusnya sih bisa Iya, terus tapi kayak tempat-tempat kafe-kafe kecil yang masih bisa dipakai sama anak-anak musik sebenarnya kalau di Bekasi benar-benar udah nggak ada gitu. permasalahan anak-anak bikin acara itu bukan cuma sama izin dari aparat gitu ya, tapi emang izin dari warga juga. Nah, Ya mungkin karena untuk di Cikarang itu kalau misalnya kita ngadain di kafe yang sekiranya lingkungan perkampungan gitu ya emang agak susah sih bro. iya. Ya kecuali emang kayak di Cikarang Baru gitu kan emang lingkungannya perumahan gitu kan cuek-cuek gitu. Itu masih bisa lah. Kalau untuk support dari pemerintah kayaknya emang nggak ada deh. Gak usah diharapin juga. Nggak usah diharapin juga. Mereka maunya apa sih? Bro? Oke deh, gua ngomong sama si Adul
udah lumayan, udah berapa ya, sejam lah. Udah ada sejam. Karena gue gangguin dia nih, sebenarnya gue udah ngontek dia tuh udah lama, cuman dia sibuk sih nih, lagi sibuk di percateringannya gitu kan. Dan akhirnya dealnya di hari Selasa nih sekarang nih, janjian nih. Weekday. Dan pas banget Adul lagi nggak kemana-mana, dia tadi habis pergi juga kan. Dia habis dari Kerawang gua. Habis dari Kerawang nih, pengusaha death metal. Dul, thank you Dul ya. Semoga busuk Sama-sama, Bro. bisa ngebawa nama Cikarang lah, walaupun notabene anak-anaknya Depok semua kan gitu kan, band Depok, cuman tapi ya gua mengharapkan lu bisa membawa kampung lu sendirilah gitu, maksudnya bawa jam pernah malu, lu bilang gua bawa kampung berat, gua bawa kampung berat. Lu pikul kampung Gua pikul. Gila Cikarang kok Jadi gua kalau main tuh, lu dari mana dulu? Di Cikarang. Anjing jauh banget tuh, sering banget tuh. Anjing jauh banget, anjing jauh. Kota industri, gila lu. Bener-beneran gimana, kurang grindcore gila, dihimpit pasar, terminal, pabrik-pabrik yang chaos. Udah beneran ya, Adul emang gua nobatkan dia menjadi anak black metal. Udah cukup metal, gila nih dia. Kurang metal apa gila. Gua masuk ke sini aja agak ribet nih. Kalau lu pulang ke mabokan di sini udah lawan lu udah bukan jalanan lagi, dinosaurus, truk gede, ya beda tipis sih sebenarnya sama Priuk nih sebenarnya nih. Di sini mah bro, tikus nih segede motor Beat. Lu ditabrak mati lu. Kalau Priuk panasnya panas pantai, kalau Cikarang Adul nih panasnya panas mesin, gila jam 6 pagi tuh udah mesin udah nyala tuh, dari motor, dari pabrik di mana-mana ya. Iya bener. Sukses terus lah Adul ya. Thank you bro. Thank you. Gua salah satu temennya Adul yang bisa gua banggakan lah, karena gue punya teman yang sekarang bisa keluar dari Cikarang membawa nama kampungnya di Jakarta gitu kan. Dan ya mudah-mudahan ya dia nggak malu sih bilang dia anak kampung. Enggak lah, nggak malu. Gua kan pakai prot di sini. Thank you, Dul. Thank you, bro.